You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. Piala AFF 2024 diprediksi bakal berjalan seru sekaligus menarik karena sebelumnya Sintayong telah mengkonfirmasi kalau dirinya akan pakai skuad U22. Bukannya meremehkan, tapi jika melihat jadwal yang ada, apa yang dilakukan oleh Sintayong dirasa sangat tepat. Karena jika memaksakan untuk memakai tim senior, waduh, gak tahu bakal gimana nasib pemain kita nanti. Pastinya bakal banyak yang mengalami cedera karena padatnya jadwal pertandingan timnas saat ini. Apalagi AFF bukan kalender dari FIFA, kan eman-eman jika banyak pemain kita yang mengalami cedera. Dan demi tetap bisa bersaing di AFF 2024, Sintayong kemungkinan akan memakai sejumlah pemain keturunan yang sedang libur kompetisi, seperti Marten Pas, Kevin Dix, atau calon pemain baru Mauro Zylstra, hingga Emiliano Jonathans. Jika semua bisa bergabung, jelas akan membuat negara-negara di ASEAN tak bisa anggap remeh Indonesia lagi. Tak hanya itu saja, dengan kejutan yang diberikan oleh Sintayong nantinya, akan membuat Piala AFF 2024 tak kalah menarik untuk dinantikan. Timnas Indonesia berpotensi tampil dengan kekuatan mengerikan di Piala AFF 2024. Hal itu berkat beberapa pemain abroad yang di atas kertas bisa dipanggil ke skuad. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pilar senior berpengalaman, potensi starting 11 Garuda terlihat menjanjikan. Strategi Sintayong diharapkan mampu menghadirkan formasi mengerikan yang akan menjadi ancaman besar bagi lawan-lawannya. PSSI melalui Exco Arya Sinulinga sudah memberi lampu hijau kepada Sintayong untuk menemukan komposisi pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemainnya terserah Sintayong, ketersediaan silahkan. Jadi kita tidak mau ikut campur, terserah Sintayong mau turunin yang mana, terserah. Beliau sebagai pelatih, ungkap Pak Arya Sinulinga. Meski pada akhirnya Sintayong telah memutuskan untuk memakai skuad U22 di Piala AFF 2024 nanti, tapi bukan berarti Coach Shin mengabaikan sejumlah pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, dan Marten Pas mungkin bisa dipanggil. Para pemain itu di atas kertas bisa dipanggil mengingat jadwal kompetisi di negara mereka telah selesai atau klub mereka tak masuk playoff. Selain itu, beberapa pemain muda dari timnas U23 seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dapat memperkuat lini depan, ditambah dengan sejumlah calon pemain naturalisasi baru seperti Mauro Zylstra hingga Emiliano Jonathans juga bisa menjadi opsi untuk lini serang timnas Indonesia. Selain itu, ada juga Jens Reven yang sebelumnya sudah membuka diri jika nantinya dibutuhkan Sintayong untuk Piala AFF 2024. Sementara itu, di sektor pertahanan, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, dan Ilham Rio Fahmi bisa menjadi andalan. Jika gelandang abroad seperti Tom He dan Shandy Walsh absen, Arhan Fikri dan Ananda Raihan siap mengisi lini tengah, menjadikan formasi timnas Indonesia semakin solid. Dengan perpaduan abroad dan para pemain timnas Indonesia U23, skuad Indonesia di Piala AFF 2024 bisa memiliki kedalaman yang semakin baik. Piala AFF 2024 bakal makin menarik dan penuh kejutan. Sementara itu, dengan pernyataan Coach Shin yang akan memakai sejumlah pemain U22 di Piala AFF 2024, jelas akan semakin menarik untuk dinantikan. Selain itu, Coach Shin adalah sosok pelatih yang penuh akan kejutan. Bisa aja loh Coach Shin akan memanggil sejumlah pemain-pemain abroad atau keturunan yang usianya masih di bawah 22 tahun. Hal itu jelas untuk menambah pengalaman pemain itu sendiri di ajang internasional. Dan sejumlah pemain-pemain seperti Mauro Zylstra, Emiliano Jonathans, Jens Reven, hingga Matthew Baker bisa aja dipanggil oleh Sintayong untuk AFF 2024.
Namun Coach Shin saat ini enggan bicara banyak tentang AFF karena fokusnya untuk bulan November, yakni bisa membawa timnas Indonesia bersaing di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti kita tahu, kalau di bulan November ini Indonesia akan menghadapi laga berat, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua tim yang punya reputasi sangat baik dan menjadi langganan Piala Dunia. Jelas ini akan menjadi laga yang menguras tenaga dan pikiran. Vietnam bakal tiru langkah Indonesia di AFF 2024. Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Negara-negara kontestan mulai mempersiapkan diri saat masa persiapan masih 1 bulan lagi. Datang kabar dari tim nasional Vietnam yang serius mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Piala AFF 2024. Pelatih kepala mereka Kim Sang-sik tidak akan terlalu banyak mengubah strategi dan fondasi skuad warisan pelatih sebelumnya, Philippe Troussier. Piala AFF 2024 yang berlangsung akhir tahun ini, Vietnam akan berhadapan dengan lawan di grup B, yakni timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebaliknya, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timur Timur menjadi 4 wakil yang akan saling berhadapan di grup A. Pelatih Kim Sang-sik kembali menerapkan strategi yang sama seperti Troussier di timnas Vietnam. Melansir media Vietnam Bong Da Plus, pelatih Kim Sang-sik menyadari bahwa strategi Philippe Troussier dalam meremajakan timnas Vietnam belum tentu menjadi sebuah kesalahan. Baik pendahulunya Philippe Troussier maupun pelatih saat ini Kim Sang-sik belum mampu memberikan hasil yang diharapkan bagi tim berjuluk Golden Star Warriors. Selain itu, kedua pelatih ini juga mengakui inti permasalahan yang ada pada kekuatan tim. Pemain muda ini memiliki kekuatan fisik tetapi sedikit pengalaman di Liga Vietnam dan kompetisi internasional. Sebaliknya, pemain yang dari segi usia lebih tua dan berpengalaman namun memiliki masalah fisik. Banyak pemain yang tidak dapat memenuhinya. Selain itu, performa mereka juga kurang menonjol. Saya benar-benar ingin mencoba memperpendek kesenjangan itu. Secara khusus, saya berharap para pemain muda memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkompetisi di turnamen domestik, seperti V-League dan Divisi 1, ujar Kim Sang-sik. Belajar dari pendahulunya Troussier, Kim Sang-sik memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada mayoritas pemain veteran. Pemain muda itu dibawa ke tim Vietnam U23, hanya sedikit dari mereka yang dipertahankan di tim. Kombinasi kekuatan muda dan sekelompok pemain berpengalaman diperlukan dan tidak bisa dihindari selama masa transisi timnas Vietnam. Thailand dan Filipina sedang dalam masalah. Di ASEAN Cup 2024, timnas Thailand digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat juara turnamen. Skuad Gajah Perang berambisi mempertahankan singgasana untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pada Piala AFF sebelumnya 2022, Thailand sukses menyabet gelar juara usai mengalahkan Vietnam di partai final dengan skor agregat 3-2. Namun kali ini, timnas Thailand besutan Masa Tadaishi menghadapi tantangan berat. Sejumlah klub terkemuka Thailand seperti Buriram, Bangkok United, Muang Thong, dan Port FC tengah mengikuti turnamen Asia dengan jadwal yang padat. Klub-klub tersebut memainkan pertandingan setiap 3-4 hari sekali. Hal tersebut tentu membuat pemanggilan pemain ke tim nasional menjadi sulit, apalagi ajang Piala AFF atau ASEAN Cup bukan merupakan turnamen di bawah sistem FIFA. Surat kabar Thailand Matichon melaporkan bahwa Masa Tadaishi akan menghadapi kekurangan pemain utama di tim. Sejumlah bintang veteran seperti Teraton Bunmatan, Terasil Dangda, dan Sarach Yoyen kemungkinan tidak dapat berpartisipasi. Oleh sebab itu, Masa Tadaishi dirasa perlu segera mencari pemain alternatif dan menjajal wajah-wajah baru yang tak banyak berpeluang bergabung dengan tim, seperti Eka Nitpanya, Patrick Gustafsson, Charoen Sakwongkorn, dan Jonathan Kemde. Tak hanya Thailand, timnas Filipina juga menghadapi masalah serupa. Pilar utama timnas Filipina seperti Edric dan Tabinas tidak bisa tampil di ASEAN Cup 2024 tepat waktu.
Masalah tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di babak penyisihan grup B. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam selalu menjadi tim yang difavoritkan juara di Piala AFF. Di saat Thailand dan Filipina mengalami kesulitan, timnas Vietnam dipercaya memiliki peluang besar untuk menjuarai turnamen tahun ini. Apalagi, Federasi Sepak Bola Vietnam telah menetapkan target kepada anak asuh Kim Sang-sik untuk mampu lolos ke partai final. Sementara timnas Indonesia rencananya hanya akan menurunkan tim U23 untuk ajang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia telah mengumumkan akan berpartisipasi bersama tim U23. Jika Thailand juga kesulitan dari segi kekuatan, tim Vietnam akan memiliki keuntungan untuk menjadi juara, tulis laporan media Vietnam dan Viet. Dan jadi itulah alasan mengapa Piala AFF 2024 akan semakin menarik untuk dinantikan. Sintayong akan memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga nantinya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.